Selamat sore, Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Hari ini Kamis, kita akan masuk dalam ibadah Bible Studi. Kita persiapkan hati kita, persiapkan jiwa kita untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan. Haleluya, glory, haleluya. Kita angkat pujian, ku datang ke Gunung Kudus. Hallelujah.
Satu-satunya Allah yang benar, kami menyembah-Mu. Segala puji hormat syukur hanya bagi-Mu. Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak diagungkan, Kau yang layak dipermuliakan. Kami bersyukur ya Bapa, atas segala kebaikan-Mu, atas segala kemurahan-Mu. Haleluya, haleluya. Kami mohon lawatan-Mu, kami mohon lawatan-Mu ya Bapa. Layakkan kami, layakkan kami ada di hadirat-Mu, layakkan kami ada di hadirat-Mu, layakkan kami menaikkan pujian penyembahan, layakkan kami. Haleluya, haleluya. Sembah, sembah bagi-Mu. Haleluya, haleluya. Siapa boleh naik ke gunung Tuhan? Siapa boleh datang menyembah Dia? Hanya orang-orang yang suci hatinya, yang rindu menyembah Dia. Siapa boleh naik ke gunung Tuhan? Siapa boleh datang menyembah Dia? Hanya orang-orang yang suci hatinya,
Siapa boleh datang menyembah Dia? Hanya orang-orang yang suci hatinya, yang rindu menyembah Dia. Sembah Yesus, sembah Yesus, sembahlah kekudusan namanya. Sembah Yesus, sembah Yesus, luahkan hatiku, sembah Yesus. Sembah Yesus, sembah Yesus, sembahlah kekudusan namanya. Sembah Yesus, sembah Yesus, ku angkat hatiku, sembah Yesus. Katakan, siapa boleh naik? Siapa boleh naik ke gunung Tuhan? Hanya orang-orang yang suci hatinya, yang rindu menyembah Dia. Siapa boleh naik ke gunung Tuhan? Siapa boleh datang menyembah Dia? Hanya orang-orang yang suci hatinya, yang rindu menyembah Dia. Sembah Yesus, sembah Yesus, sembah Yesus, sembahlah kekudusan namanya. Sembah Yesus, sembah Yesus, ku angkat hatiku, sembah Yesus. Sembah Yesus, sembah Yesus, sembahlah kekudusan namanya. Sembah Yesus, sembah Yesus, ku angkat hatiku, sembah Yesus, ku angkat hatiku, ku angkat hatiku, sembah Yesus, ku angkat hatiku, ku angkat hatiku, sembah Yesus, sembah bagimu. Hanya Kau yang layak disembah, hanya Kau yang layak ditinggikan. Elohim Yahweh, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, sembah bagimu. Mari saudara bisa bangkit diri kita, siapkan hati kita untuk kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan
ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Sekali lagi katakan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini sudah jadi berkah. Seperti di dalam pujian ini Tuhan, jangan sampai kami menutup mata, tetapi rapot hidup kami tidak membanggakan. Kehidupan kami sama sekali tidak berarti bagi sesama kami. Olehnya kami ada di tempat ini, kami mau terus mendengar suara-Mu, kami mau terus mendengar titah-titah-Mu. Apa yang Kau kehendaki dari hidup kami, itu yang akan kami lakukan, itu yang akan kami kerjakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pakai mulut lidah bibir hamba untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Olehnya kami mohon Roh Kudus urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu, berikan pembukaan rahasia firman-Mu yang itu akan menjadi berkat bagi banyak orang. Terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan jalannya pemberitaan firman di dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, pujian yang terakhir yang mengatakan bahwa hidup ini adalah kesempatan dan bahwa hidup kita harus menjadi berkat, itu benar adanya. Ya. Jadi jangan sampai ketika kita ada di ujung maut dan ketika Tuhan menyingkapkan kehidupan masa lalu kita,
lewat penglihatan-penglihatan yang dipimpin oleh Roh Kudus, kita menjadi gentar, kita menjadi gelisah. Ya, saya harus mengatakan Bapak Ibu, banyak orang percaya ketika dia ada di ujung maut, pasti dia akan diliputi rasa gelisah yang kuat. Ada kegentaran yang mencekam di dalam jiwanya. Karena dia merasa bahwa dia sama sekali tidak melakukan apapun untuk Tuhan selama hidupnya. Ya. Mungkin mereka masih ke gereja, oke. Mungkin mereka ambil bagian dalam pelayanan, mereka ambil bagian dalam berbagai aktivitas gereja. Tetapi kalau mereka mau dengan jujur merenungkan kehidupannya, ya, nyaris tidak ada yang bisa dibanggakan. Ini tidak berbicara masalah kita, ini tidak berbicara masalah kemampuan kita memberi kepada seseorang, berkorban untuk gereja, bukan itu saja. Ya, karena kalau titik tolaknya dari perkara-perkara menjadi berkat bagi banyak orang lain, kita bisa memberi banyak orang. Kalau titik tolaknya dari sana, nah nanti ada orang-orang yang memang Tuhan izinkan hidup dalam kesederhanaan dengan pas-pasan, mereka bisa merasa seolah-olah mereka tidak melakukan apapun bagi Tuhan. Ya, itu bukan hanya berbicara masalah berkat-berkat jasmani yang bisa kita berikan pada orang lain, bukan itu saja. Memang itu penting juga, tetapi titik tolaknya jangan dari sana saja. Ya. Kalau dikatakan bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, ya memang benar. Ada Bapak Ibu Saudara dan saya sama sekali tidak berdaya. Ya, secara fisik sangat lemah. Ya, mungkin untuk bangun tidur, untuk ke belakang pun harus dituntun dipapah. Untuk makan harus disuapin. Mungkin. Ya, secara fisik lemah, bahkan sangat lemah. Secara materi sangat lemah. Kita tidak memiliki apapun yang bisa kita persembahkan untuk orang lain. Ya, jadi memang benar, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, memang itu yang akan dialami oleh banyak orang. Ada titik tertentu Bapak Ibu Saudara tidak mampu melakukan apapun. Ya. Tetapi kalau Bapak Ibu Saudara sudah mengisi hari-hari hidup ini dengan sesuatu yang memberkati banyak orang, oh, kita di ujung maut kita bisa tersenyum. Ya. Kita di ujung maut tidak ada rasa gentar sedikit pun. Kita bisa berani menatap langit-langit di mana kita tinggal itu dengan tersenyum. Ya. Maka tadi saya katakan, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, itu benar. Ada saatnya kita sama sekali tidak berdaya, dan bahkan ada saatnya kita akan mengganggu banyak orang. Pasti kita akan mengganggu banyak orang. Mandi sendiri tidak bisa, ke belakang sendiri tidak bisa, makan disuapin, itu kan mengganggu banyak orang. Ya, tetapi sekali lagi, kalau masa muda kita, hidup kita diisi dengan perkara-perkara rohani yang itu sudah menjadi berkat bagi banyak orang, orang-orang di sekitar kita pasti dengan rela melakukan pekerjaan itu demi kita. Orang akan melihat, oh, ibu ini, oh, bapak ini, masa mudanya dia sudah berjerih lelah untuk melakukan kebaikan. Jadi kalau misalnya anak cucu menantunya tidak akan keberatan melakukan hal itu. Ya. Nah, saya terus mengajak Bapak Ibu Saudara memahami kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Dan seperti yang pernah saya katakan, makin ya seseorang makin banyak mengerti kebenaran firman Tuhan, seseorang makin banyak memahami kebenaran firman Tuhan, dan makin banyak orang melihat hidup kita, banyak orang memperhatikan kehidupan kita, maka kita akan menjadi berat menjalani hidup kekristenan. Coba perhatikan, kalau Bapak Ibu Saudara di kampung, di tempat
tempat di mana Bapak Ibu tinggal, orang lain melihat ibu itu tiap minggu ke gereja, bahkan tengah minggu ke gereja, bahkan ambil bagian dalam pelayanan. Hidup kita dilihat banyak orang, dan kita memahami kebenaran firman yang lengkap atau nyaris lengkap. Itu tuntutan yang melekat dalam diri kita, itu makin berat. Iya dong. Apalagi kalau di rumah kita ada, dalam satu rumah atau dalam keluarga besar ada orang-orang non-Kristen. Terus kita mau sembarangan, mau marah-marah saja, ya, mau ngata-ngatain orang, ngata-ngatain saja, jahatnya bisa kebaca. Mereka diam-diam tersenyum. Oh, itu ya hasilnya ke gereja. Ya, oh itu ya hasilnya ke gereja. Kalau marah-marah orang sekampung dengar semua. Ya, maka saya katakan semakin kita mengerti kebenaran kita, mengerti kebenaran firman Tuhan, semakin banyak orang melihat hidup kita. Kita mulai punya bisan, punya menantu, punya ipar, punya ini, semua seolah-olah melihat kita. Hidup kita makin berat. Mungkin benar apa yang dikatakan seorang hamba Tuhan, lebih baik kita akan banyak diam. Loh, kita disorot loh. Ya. Mungkin akan tidak ada beban kalau orang itu tidak pernah ke gereja, ateis. Jadi kalau dia jahat orang akan memaklum, oh ya maklum dia nggak pernah ke gereja. Loh, tapi kalau kita, ya Bapak Ibu sering terjun dalam pelayanan, kalau sampai kita melakukan hal-hal yang tercela, ya mungkin orang tidak akan mencela dengan secara langsung, tapi menjadi gunjingan atau perbincangan. Ini yang menyedihkan. Dan kita tidak bisa menghindar. Ya, kita hidup kita harus mau dinilai orang. Oh, itu enggak apa-apa. Kan Paulus mengatakan hidup kita bagaikan suratan yang terbuka. Bagaikan suratan yang terbuka. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita perbuat, apa yang kita putuskan, itu akan dirasakan oleh orang-orang sekitar kita. Ya, maka saya katakan banyak orang melihat kita rajin ke gereja, tidak hanya hari Minggu tapi juga tengah minggu. Belum lagi kalau kita ambil bagian dalam WL, ya, pemain musik, singer. Ya. Kehidupan kita akan disorot banyak orang. Kita harus menyadari hal ini. Ya, kita harus menyadari hal ini. Ya. Nah, kita harus mulai berpikir, Bapak Ibu Saudara, kita harus mulai berpikir dan kita dengan sadar, ya, bagaimana setiap langkah hidup kita, setiap ucapan, perkataan kita tidak boleh membuat orang lain tersakiti, tidak boleh kita menjadi batu sandungan. Jangan membuat orang lain itu makin jatuh karena ucapan kita, karena pernyataan kita. Orang yang dulu setengah jahat makin jahat, ya, itu bisa karena ucapan kita, karena statement pernyataan kita. Orang yang dulu setengah jahat bisa makin jahat, orang yang dulu mau baik jadi gak malas baik, ya, karena salah dari kita. Ya, jangan sampai apa yang kita lakukan itu membuat orang lain menderita, membuat orang lain dalam tekanan. Nah, ini yang saya katakan membuat hidup orang percaya itu menjadi sulit. Itu seperti ini, menjadi lebih sulit seperti ini. Maka Alkitab katakan lebih baik orang tidak pernah mendengar kebenaran, ya, karena kalau dia mendengar kebenaran tuntutannya banyak. Ya, kalau saudara lulusan SLTA, tidak mungkin atasan saudara menuntut saudara mengerti detail dari pekerjaan ini yang itu levelnya adalah level insinyur. Tidak mungkin. Ini level pekerjaan ini seorang engineer, seorang insinyur. Anda karena kita lulusan SMA nggak ada kewajiban kita mengerti. Tetapi kalau saudara lulusan seorang sarjana, Anda seorang lulusan sarjana, seorang insinyur, jangan kita berlagak kayak berpikiran lulusan SMA. Kita akan diketahui. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, disinilah menjadi sulit ketika
kita semakin mengerti kebenaran. Semakin mengerti kebenaran, semakin sulit. Maka kalau seorang hamba Tuhan katakan lebih baik kita banyak diam, itu saya bisa memahami, ya, daripada dia mengucapkan banyak berkata-kata, ada banyak kemungkinan salah. Mungkin lebih baik agak menahan diri. Ya, kita ini harus sadar bahwa hidup yang kita jalani ini mengemban misi Tuhan di dalamnya. Jadi kita menjalani hidup ini kita sadar, aku ini mengemban misi Tuhan. Ya, orang lain melihat saya ini adalah orang-orang yang taat ibadah. Orang lain melihat aku ini aktivis. Orang di rumah melihat kalau aku ini ambil bagian dalam pelayanan. Nah, ya, jadi orang melihat Bapak Ibu Saudara itu orang yang taat, yang ibadahnya bukan hanya 1 minggu sekali, tapi tengah minggu ikut, pelayanan ikut, ya, setiap aktivitas gereja ikut. Ya. Karena orang lain melihat kehidupan kita seperti itu, kadang-kadang kita tidak bisa menyalahkan kalau orang lain itu menuntut untuk kita itu tidak boleh melakukan kesalahan. Ya, artinya apa? Mereka berharap kita tidak melakukan kesalahan. Artinya kesalahan yang fatal. Ya, ini kesalahan yang fatal, kesalahan yang disengaja, kesalahan yang direncanakan. Orang tidak mengharapkan kita melakukan hal itu. Tapi tetap kita akan bisa salah. Oh, kita bisa salah, pasti. Ya, slip tank, salah ngomong bisa. Ya, bisa. Tetapi tentu banyak orang akan menuntut kita menjadi orang yang sabar. Ya, orang akan menuntut kamu harus sabar dong. Kamu kan sudah rajin ke gereja, kamu jadi pelayan Tuhan. Orang akan menuntut kita bisa menjadi orang-orang yang murah hati. Orang akan menuntut bahwa kita menjadi orang yang bisa dipercaya. Ya, orang akan menuntut kita menjadi orang yang tidak membahayakan bagi dirinya dan tidak merugikan. Itu pasti. Ya, maka ada orang yang pilih, kalau dia bersahabat, dia cari sahabat yang sama-sama orang percaya. Karena di dalam benaknya ini pasti nggak mungkin nipu nih. Ya, ini bisa dipercaya nih. Ini pasti tidak jahat nih. Ya, bahkan atasan yang non Kristen pun bisa punya prinsip. Aku kalau punya bendahara cari orang yang Kristen. Bisa gitu. Kenapa tidak? Ya, karena kebaikan orang percaya itu seringkali sudah mewarnai kehidupan di masyarakat. Ya, kalau pilih bendahara cari orang percaya. Ya, kalau misalnya kerjasama ini lebih aman. Sekalipun memang tidak jaminan, tetapi orang akan lebih cenderung ke sana. Nah, di sini saya mau mengatakan Bapak Ibu Saudara, yang tadi saya katakan, hidup yang kita jalani ini seperti punya misi. Tuhan naruh misi di dalam hidup kita. Kita tidak boleh salah, kita tidak boleh ceroboh, kita tidak boleh merugikan orang lain. Dan memang rata-rata akan mengharapkan hal demikian dari kehidupan Bapak Ibu Saudara. Nah, tapi gini Bapak Ibu Saudara, dari sekian karakter kita, dari sekian karakter seseorang, ada salah satu karakter yang itu akan mudah diingat orang. Itulah murah hati. Ya. Ada banyak karakter. Ya, memang mudah mengampuni, itu perlu. Ya, mudah mengampuni, jujur itu perlu. Tapi satu hal ini yang seringkali akan menggores di dalam jiwa orang lain. Ketika saudara bisa bermurah hati dalam segala hal. Ya, ini mencakup banyak aspek. Ya. Orang-orang yang murah hati, mereka seperti bisa membangkitkan semangat dari orang itu.
Dulu dia sepertinya redup, nyaris padam api itu. Tetapi ketika saudara punya sifat murah hati yang sangat kuat, saudara mau mengorbankan sebagian dari berkat saudara dan mengangkat orang ini sehingga dia menjadi seperti punya harapan, saudara akan diingat. Ya, Bapak Ibu saudara bisa membayangkan kalau di desa kita, di mana kita tinggal, ada orang keluarga yang anaknya sakit, orang tuanya angkat tangan, tidak punya biaya apapun, dan dokter mengatakan ini harus cepat ditolong, hopeless. Tapi saudara dengan sedikit memaksakan menolong, menyelamatkan jiwa anak ini, dan akhirnya anak ini selamat. Tapi saudara harus berdarah-darah. Artinya apa? Kita harus keluar uang yang cukup banyak. Kalau sampai saudara bisa melakukan hal ini, sampai mati saudara nggak akan dilupakan orangnya. Aku kalau nggak ada bapak ini, anakku tuh lewat. Ya, nggak ada keluarga ini, anakku lewat. Ya. Nah, setiap orang itu diberikan oleh Tuhan kesempatan untuk berbuat baik. Setiap kita diberikan kesempatan untuk berbuat baik. Masalahnya kita tergerak atau tidak, itu saja masalahnya. Kita tergerak untuk berbuat baik atau kita seolah-olah menutup mata seperti Lazarus dan orang kaya itu. Ya, orang kaya itu menutup mata terhadap Lazarus. Ada cerita yang menarik. Ya. Jadi gini, dia punya karyawan cacat ini, buta. Jadi mata satu itu buta total, yang satu nyaris buta. Dia tutup pakai kacamata, tidak kelihatan. Kerja di sana sini sulit, karena orang setiap perusahaan akan mengharuskan orang untuk tes kesehatan. Ya, pasti dia tes kesehatan. Lah anak ini nyaris tidak pernah lulus di tes kesehatan. Ini anak ini laki, masih muda. Ada nggak? Kita bisa membayangkan nggak apa yang ada di benak anak muda ini? Umur 20-24. Kira-kira dari satu tempat pekerjaan dia melamar tidak. Karena memang dia cacat fisik, buta, yang satu nyata-nyata buta, yang satu nyaris juga. Dia bisa melihat. Kalau untuk nuang sesuatu cairan itu dia nggak pernah bisa. Ya. Akhirnya ketika dia masuk sebagai tenaga honor, itu udah sukacita. Sebagai tenaga honor di swasta itu udah sukacita. Nah, ketika ada orang yang karena jabatannya dia melihat orang ini, dalam hatinya, aduh kasihan orang ini, karena dia laki. Dia bilang, karena dia laki. Kalau dia perempuan ya kasihan juga sih, tapi lebih kasihan kalau itu laki. Karena kalau laki itu kan dia harus berumah tangga, dia harus bertanggung jawab atas keluarganya. Kalau perempuan kan bukan pencari nafkah utama. Dia berpikir kalau dia dibiarkan orang ini nggak mungkin diangkat. Dia bisa honor tapi tidak mungkin jadi pegawai tetap. Ya. Tapi anak ini berani, dia ngomong atasannya, saya punya hak untuk mengangkat satu karyawan, saya pasang badan untuk anak ini. Levelnya dia sudah tinggi, sudah selevel direktur. Dia kata, saya pasang badan untuk anak ini, dia harus diterima pekerjaan tanpa lab medical check up, tanpa wawancara untuk HRD. Bayangkan. Bisa nggak saudara, apa yang ada di dalam diri anak muda itu? Dia seperti tertutup masa depannya karena cacat. Tapi ketika ada orang lain berani mengatakan, saya pasang badan untuk kamu masuk perusahaanku, dan tidak boleh kamu lewat media check up, kamu tidak perlu lewat wawancara SDM, masuk langsung, aku pasang badan. Memang orang yang mengatakan di level direktur, tetapi tidak semua orang yang level direktur punya belas kasihan seperti itu. Tidak semua orang punya belas kasihan dari pasang badan. Memang dia punya hak untuk
satu orang karyawan. Ya, dia ngadep. Saya bisa membayangkan bagaimana isi hati anak muda ini. Ada jaminan bahwa kamu nanti akan jadi karyawan tetap. Itu gajinya sudah hampir 2 kali lipat. Nah, maka yang pernah saya katakan Bapak Ibu Saudara, direktur dipakai Tuhan, kondektur dipakai Tuhan, direktur juga dipakai Tuhan. Ini bukan merendahkan profesi kondektur, tetapi kalau bisa mencapai level direktur, Anda bisa melakukan yang orang lain, yang kebanyakan orang tidak bisa melakukan. Kita bisa pasang badan untuk masa depan orang itu. Kita tutup mata, apapun agamamu aku tak peduli, tapi aku tergerak untuk menolong kamu. Jadi dia tidak melihat suku apa, agama apa, enggak. Tapi yang dia lihat, masa depanmu sepertinya gelap gulita. Ya. Coba kalau banyak orang percaya yang memiliki jenjang jabatan setinggi selevel direktur atau pemilik perusahaan punya perasaan seperti itu, dia akan dikenang banyak orang. Ya. Jadi murah hatinya diperlihatkan, dipertontonkan lewat cara-cara seperti itu. Karena memang kita akan menemukan orang-orang yang cacat fisik, yang mereka punya keterbatasan, dan disitulah Bapak Ibu Saudara kita akan diuji. Ya, kita akan diuji sejauh mana keterbebanan kita untuk memikirkan orang ini. Pasti orang yang menolong anak ini, orang yang berani pasang badan untuk dia menjadi karyawan tetap ini, dia akan dianggap menjadi pahlawan oleh anak itu. Dan kalau orang ini nanti nikah, punya anak, cerita itu tidak akan pernah putus. Di istrinya dia ngomong, ibu itu, bapak itu yang menolong aku sehingga aku jadi karyawan tetap. Terhadap anak-anaknya dia akan ngomong, orang itu yang menolong aku. Ya. Dia berani pasang badan untuk penderitaan orang lain. Memang si direktur itu tidak keluar uang, tetapi kita harus menghargai betapa dia memikirkan, dia berani ngadep pemilik perusahaan. Dia berani mengatakan orang ini tidak perlu lewat medical check up, tidak perlu lewat wawancara apapun. Ya. Saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara untuk melihat di dalam kitab Roma pasal 15. Kitab Roma pasal 15 ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga. Roma 15 ayat yang pertama. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Ya. Kebenaran ini menyampaikan pesan pada kita. Ya, ada kalimat yang mengatakan wajib. Saya ulang, kita yang kuat wajib. Bukan sebaiknya, tapi wajib, harus, tidak boleh menghindar. Ya. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Nah, yang seringkali menjadi subjektif itu adalah di sini. Ada orang yang mampu menolong, tapi dia akan mengatakan, oh aku sendiri belum kuat. Pernah dengar kan? Oh aku sendiri juga repot. Oh aku sendiri keperluanku juga banyak. Ya. Aku sendiri masih lemah. Nah ini orang-orang seperti ini akan bersembunyi dari kebenaran ini. Ya kan? Kebenaran ini mengatakan kita yang kuat. Kan itu ngomong yang kuat. Aku kan belum kuat. Nah ukuran kuat kan subjektif. Bapak Ibu Saudara sendiri yang bisa mengukur apakah Bapak Ibu Saudara kuat atau tidak. Sekalipun Bapak Ibu Saudara kuat atau setengah kuat, Bapak Ibu Saudara bisa mengatakan, aku nggak kuat, aku lemah. Orang nggak tahu. Ya.
Jadi jangan kita bersembunyi di balik kebenaran yang mengatakan orang-orang yang kuat, ya kita yang kuat. Nah, disinilah perlu kejujuran, Bapak Ibu Saudara. Kita harus jujur. Aku nih mampu nggak nolong orang ini? Jangan karena kita mampu kita ngomong sendiri banyak kebutuhan loh. Ya, kita banyak kebutuhan loh bulan ini, tahun ini, bulan ini kita banyak kebutuhan ya. Kita sepertinya tutup pintu untuk bersedekah. Wah, repot kalau begini. Dan semua orang mengaku sebagai orang lemah, tidak ada yang merasa kuat. Ya Tuhan bingung. Ini gimana ya? Udah diberkati, udah diberi cukupan kok semua angkat tangan. Kalau Bapak Ibu Saudara mau membantu orang lain, apalagi kalau itu saudara, keluarga besar, kerabat, jangan menunggu kita kaya. Bapak Ibu Saudara tidak akan pernah membantu orang. Tidak akan pernah membantu orang. Dan memang itu seperti dikondisikan oleh kuasa kegelapan. Jadi kalau mau membantu orang lain, tanya Tuhan. Tuhan, kira-kira aku ambil bagian enggak? Ya jangan gegabah juga. Kita dapat bonus langsung, wah sekian puluh juta. Jangan gegabah juga. Ya, karena bantuan yang kita berikan itu harus mendidik orang yang kita beri. Jangan bantuan kita itu justru membuat dia malas. Ya, bantuan kita membuat dia menggampangkan. Itu juga tidak baik. Jadi bantuan kita terhadap siapapun itu harus arahnya mendidik. Ya. Nah, ini yang pertama, kalimat wajib ini yang harus kita pahami. Dan kuat. Kita kuat ini harus kita menilai diri kita. Jangan kita mengatakan, oh, aku sendiri repot, aku sendiri banyak kebutuhan. Ya, selama kita masih hidup, kebutuhan nggak akan habis, selalu ada. Ya, bahkan orang yang sudah punya kapal pesiar pun kalau ditanya dia masih banyak kebutuhan. Ya, masih banyak kebutuhan. Ya, jadi di sini yang tadi saya katakan, masalah menolong orang, masalah murah hati itu tidak melihat isi kantong seseorang, tapi lihat isi hati orang itu, keterbebanan orang itu seperti apa. Ya, kayak yang saya katakan orang yang level direktur, dia bisa aja tutup mata, lihat itu dia pura-pura nggak tahu, bisa menghindar. Kalau toh menghindar, dia juga nggak salah. Dia bisa bilang aku nggak tahu, aku sibuk, bisa. Ya, tapi masalahnya ketika orang itu menghindar untuk menolong orang lain, satu berkat, satu kesempatan menjadi berkat, dia lalui, dia lewati. Sama kalau hari ini kita bisa menolong orang, tapi kita melewati, Tuhan mungkin minggu depan tidak kirim orang yang bisa kita tolong, belum tentu kirim. Sekali kita lewati, 2 kali kita lewati, 3 kali, Tuhan gak akan kirim orang yang perlu kita bantu. Ya, saya ulang, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Jangan kita mencari kesenangan sendiri. Nah, ini yang sekarang dikerjakan banyak orang. Ini yang sekarang dikerjakan banyak orang, dan tanpa sadar orang-orang percaya ikut di dalamnya. Mereka bisa liburan dengan keluarga menghabiskan puluhan juta, ratusan juta, bisa. Liburan dengan keluarga, dengan istri, dengan anak, dengan menantu, cucu, bisa. Ya. Jangan karena ini si A nggak ikut, si B nggak ikut, yang kuat bayar yang ikut. Itu bukan kebersamaan, itu melukai. Ya, mungkin yang tidak bisa ikut tidak sakit hati, tapi dia tidak pernah meninggalkan kesan yang baik. Loh, ini Alkitab mengajarkan loh. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangun. Karena gini Bapak Ibu Saudara, Alkitab katakan bahwa kita ini tubuh Kristus.
Kita ini tubuh Kristus, ada yang berfungsi sebagai tangan, ada yang berfungsi sebagai kaki, ada yang berfungsi sebagai telinga, mata, lidah. Ya, setiap kita berfungsi. Nah, kalau Bapak Ibu sudah merasa bahwa hidup aku ini mengemban misi Kristus, maka kita tidak rela kalau ada salah satu anggota tubuh ini menderita. Kita harus tidak rela. Tidak rela. Ya, apalagi kalau itu saudara kandung, itu keluarga besar. Aduh, jangan. Orang lain saja kita mikirkan, kok apalagi itu saudara, kita pikirkan sekali. Ya, karena kesenangan mereka itu juga kesenangan kita. Keberhasilan mereka, sukses mereka itu juga kesenangan kita. Maka yang pernah saya katakan, yang itu harus selalu diingat. Kita harus rela, kalau melihat anak orang lain lebih sukses dari anak kita, kita harus rela. Ya, suami adik kita lebih sukses, kita harus rela. Legowo, kita ikut bersenang. Adik istri kita lebih berhasil, kita harus rela. Apa alasannya kita tidak rela? Ya, justru ketika mereka itu berhasil, wah saudara kita lebih berhasil dari kita, kita kan paling tidak satu beban. Kita tidak perlu memikirkan mereka, karena mereka lebih berhasil dari saya. Kita memikirkan yang lain. Ya, saya menekankan hal ini Bapak Ibu Saudara, karena masing-masing kita pasti akan masuk dalam kesulitan hidup yang tidak ringan. Pasti ada di antara kita yang akan masuk dalam kesulitan hidup yang tidak ringan. Dan disitulah saya mengatakan kesempatan kita untuk kita bisa mendapatkan berkat. Karena di dalam kitab Ratapan kan katakan selalu baru. Kita lihat di dalam Ratapan pasal 3. Di dalam Ratapan pasal 3, Ratapan 3 ayat 22. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi besar kesetiaanmu. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Ini jangan dianggap ketika Bapak Ibu Saudara dapat rezeki, menang tender, anaknya dapat pekerjaan yang wah rahmatnya. Jangan hanya dianggap itu dapat bonus, naik pangkat. Jangan dibatasi. Ketika kita dipertemukan dengan orang-orang yang menderita dan kita digerakkan untuk menolong, itu berkat. Ya, coba. Kan kadang-kadang kita dalam satu minggu satu bulan itu kan kita tidak pernah dipertemukan dengan orang-orang yang perlu kita tolong. Tidak pernah kita dipertemukan. Ya, justru kita dipertemukan dengan orang yang lebih kaya, orang yang lebih sukses. Terus kita menjadi berkatnya, kan sulit. Ya, jadi selalu baru tiap pagi, yang dikatakan tak habis-habisnya rahmatnya selalu baru tiap pagi itu, jangan dianggap bahwa itu hanya perkara materi yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Bukan. Itu seluruh peristiwa hidup yang dihadirkan Tuhan dalam hidup kita, itu berkat abadi. Kalau kita bisa menangkapnya, itu berkat abadi. Ya, saya ingatkan setiap kita ini yang hadir di tempat ini, semua orang percaya itu adalah anggota tubuh Kristus. Ya, setiap orang percaya itu anggota tubuh Kristus. Masing-masing kita mempunyai fungsi, peran yang itu sudah Tuhan tetapkan. Ya, maka yang di dalam ibadah kemarin saya katakan, temukan panggilan kita untuk mengabdi di hadapan Tuhan. Temukan panggilan kita untuk mengabdi. Ya, supaya Bapak Ibu sudah efektif. Kita ambil bagian, kita ikut ambil bagian dalam agenda besar dari Tuhan. Agenda besar dari Allah Bapa, yaitu apa? Keselamatan bagi banyak orang. Ya. Orang-orang yang tidak atau sama sekali tidak murah hati, tidak mungkin dia bisa ambil bagian dalam rencana besar Allah. Tidak mungkin. Ya, dia tidak punya murah hati sama sekali.
Tidak mungkin. Karena orang-orang yang ambil bagian dalam rencana besar Allah itu pasti murah hati. Orang-orang yang murah hati itu dia rela kehilangan sebagian hak miliknya, rela. Dia rela untuk tidak sedikit tidak nyaman, dia rela demi orang lain itu lebih nyaman. Ya, kebanyakan kita itu ingin diperhatikan. Ya, jadi kalau dikatakan tadi kebenaran mengatakan masing-masing kita harus memikirkan kesenangan orang lain, karena naluri kita, bawaan orang itu apa? Bawaan dalam diri setiap orang apa? Ingin diperhatikan oleh orang lain. Itulah tanda kalau dia tidak dewasa. Orang yang tidak dewasa, orang yang belum dewasa itu ingin diperhatikan orang lain. Contohnya bayi itu, anak kecil bayi itu dia nangis kapan aja dia mau nangis. Dia nggak mau tahu apakah ibunya capek, pembantunya capek di kamar mandi, dia nggak mau tahu, dia mau nangis saja, mau teriak saja. Karena anak kecil minta diperhatikan, dia nggak mau tahu ibunya lagi sibuk, lagi apa, babysitternya lagi, dia nggak mau tahu, dia mau nangis saja. Itulah anak. Tapi kalau anak usia 18 tahun, 15 tahun tuh mau makan, dia teriak, maunya makan teriak aja, kelainan. Ya, dia masih nggak, oh orang tuaku sibuk, oh papaku sibuk, dia ngerti. Tapi kalau anak kecil nggak mau tahu, maunya orang memperhatikan dia. Nah, kebanyakan kita itu ingin diperhatikan oleh orang lain. Nah, ini yang sulit, ini yang sulit bertumbuh. Ini yang tidak sulit diajak berjalan bersama Tuhan sulit. Ya, kalau orang sudah memikirkan kesenangannya sendiri, dia tidak peduli dengan orang lain, sulit ini nanti. Ya, dia tidak tahu bahwa orang lain pun itu memerlukan perhatiannya. Jadi jangan kamu aja mau diperhatikan, untuk orang lain kamu juga harus memperhatikan. Ini bukan masalah uang atau harta, bukan, perhatian. Ya. Ayat 3. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangan sendiri. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat kehidupan Tuhan Yesus. Ya, kita bisa melihat kehidupan Tuhan Yesus yang nyata-nyata dia yang mulia Tuhan Yesus tidak punya agenda dalam hidupnya, ya. Makananku, rezekiku, berkatku ketika aku melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan. Udah, itu oleh Tuhan dianggap rezeki, itu dianggap berkat. Jadi kita diarahkan, karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri. Nah, maka tadi di depan saya katakan, makin kita mengerti kebenaran seperti ini, makin berat hidup kita. Benar-benar makin berat. Ya, di satu sisi kita ngerti kebenaran itu, di sisi lain kita juga dilihat orang. Ini ibu ini rajin ke gereja, ini bapak ini rajin ke gereja. Dia berharap untuk orang-orang seperti ini murah hati. Itu pasti yang diharapkan apa? Murah hati. Ya, karena murah hati itu adalah satu sifat, satu pertolongan yang bisa dinikmati langsung, yang bisa dirasakan langsung. Itu kan murah hati. Kalau sabar itu kan perlu kita sabar, tapi kan kita menikmati apa dari kesabaran orang? Kalau kita sendiri tidak pernah berbuat jahat, kita seperti tidak menikmati dari kesabaran orang lain. Ya, jujur, ada orang jujur, harus jujur. Tapi kalau kita tidak ada hubungan bisnis dengan, kita kan tidak menikmati dari kejujuran orang itu. Tapi kalau orang itu murah hati, kita bisa menikmati dari murah hati orang itu. Ya, karena murah hati itu adalah satu tindakan yang akan menggores dalam jiwa orang yang kita tolong. Dia bisa mengatakan itu pahlawan dalam hidup. Seperti anak muda tadi yang cacat fisik tapi dia dijamin masuk perusahaan,
Dia akan mengatakan yang menolong itu cacat, itu pahlawan hidupku. Ya. Kalau misalnya orang ini menolong banyak orang, nanti nolong lagi, banyak orang ditolong. Ketika di penghakiman, orang ini dihakimi oleh Tuhan, nanti akan banyak suara. Tuhan itu nolong saya, nanti suara sana, oh Tuhan orang itu banyak nolong. Banyak suara mengatakan orang ini sering nolong. Bisa membayangkan nggak? Nah kalau ketika kita dihakimi, tidak ada satu suara pun yang mengatakan bahwa tidak ada orang yang merasakan pertolongan kita, sepi. Bisa nggak? Kan kalau di pengadilan itu hakim cari saksi yang meringankan, ya kan? Saksi yang meringankan, dihadirkan pengacara cari saksi yang meringankan. Kita nanti dihakimi juga gitu. Malah kan akan menghadirkan saksi yang meringankan kita, orang-orang yang pernah merasakan perbuatan baik kita. Itu pasti. Alkitab ngomong ada penghakiman kok. Ya memang kita tidak sempurna, tetapi di dalam ketidaksempurnaan kita, perbuatan baik kita dirasakan banyak orang. Nanti akan banyak suara, Bapak itu baik, Bapak itu Ibu itu baik. Aku nanti sana juga ngomong. Tuhan yang menghakimi gini. Karena memang Alkitab katakan belas kasihan itu mengalahkan penghakiman. Ya. Hakim aja bisa nilai. Duh, saksi yang meringankan banyak banget nih. Dia mempertimbangkan mau vonis, dia mau vonis 10 tahun, akhirnya mungkin 2 tahun. Ya. Kita mau membentuk, kita mau membuat banyak saksi untuk meringankan kita saat penghakiman. Itu apa? Murah hati kita. Tapi demi murah hati, ingat, kita harus rela tidak nyaman. Rela tidak nyaman. Tidak ada orang berkorban terus senang-senang, nggak mungkin. Namanya berkorban pasti ada yang sakit. Tapi kalau Bapak Ibu sudah membiasakan, nanti biasa, sudah biasa. Ini sudah yang ke-100 sekian aku berkorban untuk orang. Kalau orang lain baru pertama kali aku berkorban. Kita enggak, aku udah ke sekian ratus. Memang kita tidak menghitung, tapi kita berani mengatakan, udah sekian puluh, sekian ratus aku melakukan hal ini. Jadi sudah enggak melukai lagi. Jadi sudah seperti habit kita. Irama hidup kita memang seperti itu. Irama hidup kita memang sudah, karena kita tahu bahwa hidup kita seperti memikul misi Tuhan, ya. Tapi gini Bapak Ibu Saudara, ada satu pemikiran yang kelihatannya rohani, ya. Tadi saya pernah baca, ada satu pemikiran yang kelihatan rohani, tetapi sejatinya ini bertabrakan dengan cara berpikir Kristus. Jadi gini, orang itu berpikir, aku mau menyenangkan orang lain, sejauh aku juga bisa menikmati dari kesenangan orang itu. Ngerti tidak? Ya. Jadi dia mau menyenangkan orang lain, sejauh dia juga ikut menikmati dari kesenangan itu. Ya. Jadi dia berbuat baik itu ada motifnya, ada syaratnya. Ya. Aku mau membuat kamu misalnya tak sekolahin ke luar negeri S2, tapi ingat, kamu harus kerja dengan saya. Ikatan dinas, kapan waktu tidak terbatas. Padahal ketika anak ini di sekolah luar negeri, dia bisa cari perusahaan yang jauh lebih besar dari bapak yang nyekolahkan ini. Tahu ya maksud saya? Dia nyekolahkan ke luar negeri S2, tapi dengan ikatan kamu harus kerja di tempat saya. Nah, di tempat dia itu dia mampu gajinya misalnya 20 juta, 30 juta. Sementara kalau dia tempat lain, dia bisa digaji 90 juta. Ya, jadi dia menyenangkan orang lain, tapi aku juga mau ikut menikmati. Itu bukan prinsip kekristenan. Itu bukan prinsip kekristenan. Aku mau menyenangkan orang lain, kalau toh aku sedikit menderita, tidak masalah. You tak sekolah S2, you cari kantor perusahaan yang paling
tinggi gaji, bisa gaji kamu. Tapi kalau nggak ketemu, kamu kerja sama saya. Nah, itu fair. Kamu cari dulu pekerjaan yang mampu gaji setinggi-tinggi kamu, paling tidak 60 juta. Kalau nggak mampu 60 juta, mendingan kamu kerja sama saya gaji 40 juta. Nah, ini fair. Ya, itu fair. Jadi dia menyekolahkan tadi tanpa motivasi, tanpa mengikat. Aku harus berbuat baik, aku harus membantu anak ini. Karena kalau tidak, aku nanti dinilai orang jahat, dinilai aku nanti pelit. Jadi seperti membantu orang tua keharusan, tapi landasannya karena dia takut dinilai orang keluarga ini bahwa dia pelit dia. Padahal kalau kita renungkan, orang ini tidak pantas dibantu. Ya, saya kan pernah mengatakan tidak semua orang susah pantas kita bantu. Ya, tidak semua orang yang susah pantas kita bantu. Kalau kesusahannya karena buruk karakternya, Alkitab mengatakan dia harus menuai apa yang dia tabur. Kita jangan melanggar Alkitab. Ya, buruk karakternya ngapain? Dia narkoba kok dibantu. Ya, habis kamu punya celengan habis. Nggak perlu kita bantu. Nah, jangan karena itu kita bantu, karena dia nggak mau kalau nanti dikatakan pelit, dikatakan nggak masalah. Ya, jadi membantu orang pun kita tanya Tuhan. Mau murah hati pun tanya Tuhan, sampai benar-benar Tuhan katakan pantas kamu taruh badan untuk orang ini. Sampai Tuhan bilang begitu. Ya, pantas kamu taruh badan untuk orang ini, karena orang ini sangat memerlukan pertolongan dan orang ini baik. Ya, jadi jangan kita membantu, tetapi kita juga ingin menikmati dari bantuan itu, biar dinilai baik oleh orang lain, biar dinilai murah hati dari orang lain. Wah, enggak, kita enggak begitu. Kita murah hati, tapi bukan seperti itu caranya. Kita murah hati terhadap orang-orang yang memang Tuhan tunjukkan bahwa orang ini memang perlu kita bantu. Ya, kebenaran yang saya sampaikan mungkin agak sulit, tapi saya yakin Bapak sudah tahu apa maksud saya. Kita akan membentuk, kita akan buat banyak saksi di penghakiman nanti. Banyak orang berseru-seru pada setiap kita, Bapak itu baik, Ibu itu baik. Banyak suara akan mengatakan itu. Kita diam. Memang kita tidak sempurna, kita punya salah, tapi Tuhan memperhitungkan murah hati itu mengalahkan penghakiman. Hakim pasti akan mempertimbangkan murah hati orang itu. Ya, selamat berjuang, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri, kita angkat pujian yang mengatakan bahwa ku terbang tinggi. Pujian nomor 76. Bahwa ku terbang tinggi ke dalam kemuliaan, melintasi semua awan agar sampai tatamu Tuhan. Korbanku segala hormat pujian bagimu, sembah sujudku segenap jiwa, ya Bapa. Bahwa ku terbang tinggi, bahwa ku terbang tinggi ke dalam kemuliaan-Mu,
persembahkan korbanku, segala hormat pujian bagimu. Sembah sujudku, segenap jiwa ya Bapa. Sekali lagi katakan bahwa ku terbang tinggi ke dalam kemuliaan, melintasi semua awan agar sampai tatamu Tuhan. Ku persembahkan korbanku, segala hormat pujian bagimu. Sembah sujudku, segenap jiwa ya Bapa. Kau maha besar, yang maha tinggi, semua makhluk angkat suara memuji. Namamu kudus, kudus, kuduslah. Para malaikat dan kami menyembah. Kau maha besar, Kau maha besar, yang maha tinggi, semua makhluk angkat suara memuji. Namamu kudus, kudus, kuduslah. Para malaikat dan kami menyembah. Para malaikat dan kami, para malaikat dan kami menyembah. Para malaikat dan kami, para malaikat dan kami menyembah. Segala puji hormat syukur kami naikkan kehadirat-Mu. Bapa, hamba-Mu telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus memeteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami dan ajar kami melakukannya. Tidak mudah Tuhan untuk menjadi orang-orang yang murah hati, orang yang memikirkan kebahagiaan orang lain, orang yang rela berkorban demi orang lain tidak menderita. Itu tidak mudah. Tetapi lewat kebenaran ini kami diajarkan bagaimana kami membuka mata kami lebar-lebar untuk kami melihat banyak orang yang memerlukan pertolongan kami, dan berikan kami kekuatan, jadikan kami kuat untuk kami menopang saudara kami yang lemah. Terima kasih Tuhan, terima kasih
Kami menyerahkan sedang jemaat GSKI Alita Cemangis dalam tangan kasih-Mu. Juga saudara kami yang setia mengikuti ibadah streaming ini. Bapa, kiranya Engkau memberkati hidup mereka, memberkati rumah tangga mereka, memberkati pekerjaan mereka, usaha mereka, memberkati anak cucu menantu mereka, apapun yang mereka kerjakan menjadi berhasil. Dan bila ini untuk semua untuk kemuliaan nama-Mu. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami dalam tangan kasih-Mu. Pakai Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, dan seluruh pejabat tinggi negara. Dan kiranya Tuhan, beliau-beliau ini boleh bersatu padu, bahu-membahu memikirkan kemajuan bangsa ini. Dan oleh karena pertolongan Tuhan, para pemimpin ini mampu membuat bangsa ini menjadi lebih baik lagi di masa mendatang. Terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, angkat kedua belah tangan, terimalah berkat yang dari Allah Bapa. Terimalah berkat-berkat surgawi, berkat-berkat jasmani yang dari Allah Bapa, cinta kasih-Nya yang kekal dari Tuhan Yesus Kristus, dan dalam persekutuan kuasa Roh Kudus-Nya mulai malam hari ini sampai Maranatha. Tuhan menyertai perjalanan Bapak Ibu saudara dan saya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, dan semua yang percaya katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.